Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita, melimpahkan kesehatan, keafiatan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu kita ini yang selalu kita berharap, bercita-cita, berkeinginan mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan akhirat dan keberkahan di dunia. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Asy-Syaraful Bahi kita, wa mu'dhamu awqatil kunuzi baina dhuhri wal asri wa bainal maghribi wal isya'i wa nisful laili al akhiri wa ba'da subuhi. Imam Abdullah Al-Aidarus menyampaikan, ujar Sidin, wa mu'dhamu awqatil kunuz, tertumpuknya waktu-waktu yang bagaikan harta karun itu, tumpuan atau tumpukan, umumnya waktu-waktu yang bagaikan harta karun itu baina dhuhri wal asri, terletak di antara waktu zuhur dan asar, wa bainal maghribi wal isya'i, dan di antara maghrib dan isya, wa nisful lailil akhir, dan separuh terakhir malam, wa ba'da subhi, dan setelah waktu subuh. Ujar Imam Abdullah Al-Aidarus, waktu yang menjadi tumpukannya harta karun, artinya itu perumpamaan Sidin, waktu nang paling baik, paling berberkah, paling pas kita berdoa, paling mujarab untuk dikabulkan doa, dan paling bagus diisi dengan kebaikan. Itu yang dimaksud tumpuan dari waktu-waktu yang bagai harta ini.
Apa aja di antara 24 jam dalam sehari itu waktu-waktu yang terbaik? Yang pertama Jarsidin, antara zuhur dan asar. Waktu yang terletak di antara masuknya sholat zuhur dan masuknya sholat asar. Itu waktu yang baik, yang bagus, dipakai gesan doa, munajat, dan kebaikan lainnya. Berberkah lebih dibanding yang lain. Yang kedua, bainal maghribi wal isya. Waktu yang berberkah yang kedua, antara maghrib dan isya. Dan ini lebih berkah dibanding sebelumnya. Antara masuknya sholat maghrib sampai masuknya sholat isya, itu waktu yang paling berkah lah untuk diisi dengan ibadah dan yang lain. Wa nisful lail al-akhir, yang ketiga, separuh malam yang terakhir. Apa maksudnya separuh malam yang akhir? Masuknya waktu malam itu dimulai maghrib, dikatakan. Dikatakan masuk lailun atau malam dalam syariat itu patokannya maghrib. Kalau sudah masuk waktu maghrib itu malam hitungan. Kapan berakhir malam? Masuk waktu subuh, fajar. Apabila maghrib, anggap contoh jam 6. Anggap aja. Biasanya setengah 7 atau kurang. Anggap jam 6 masuk maghrib. Sedangkan subuh anggap jam 5. Berarti kurang lebih 11 jam waktu malam itu. 11 jam ini bagi 2. Dapat 5 jam setengah. 5 jam setengah pertama itu separuh malam awal ngarannya. Dari jam 6 5 jam setengahnya sampai jam 11.30 itu separuh malam awal. Separuh malam akhir artinya mulai setengah 12 sampai adzan subuh. Itu maksud setengah akhir malam. Patokannya maghrib, berakhirnya subuh atau fajar. Bagi 2, bagian 2 yang terakhir menjelang subuh itulah separuh malam akhir ngarannya. Terkadang pian dapati di kitab-kitab malam dibagi 3. Ada sebutan ats-tsulutsul lail al-akhir, sepertiga malam akhir. Kayak apa hendak mengetahui sepertiga malam akhir? Dari maghrib sampai subuh tadi bagi 3 pulang. Apabila maghrib jam 6, subuh jam 5 dibagi 3 dapat berapa jam? Bagian 1/3 awal, 1/3 tengah, lalu ada 1/3 akhir. Itu yang dimaksud ats-tsulutsul lail al-akhir, sepertiga malam akhir. Itu banyak akan pian temui di beberapa kitab penjelasan itu. Sepertiga malam akhir, sepertiga malam yang tengah. Pian sudah tahu cara menghitungnya tadi. Hitungan awal masuk malam maghrib, berakhir itu subuh atau fajar. Wa ba'da subhi, dan waktu yang diibaratkan bagai harta karun terakhir yang berberkah adalah setelah subuh, setelah sholat fajar. Berkah baik diisi dengan dzikir, wirid, ibadah dan yang lain. Ini yang dimaksud sidin wa mu'dhamu awqatil kunuz. Tertumpuknya waktu-waktu yang bagaikan harta karun terletak di antara zuhur dan asar. 1. Wa bainal maghribi wal isya'i. Yang kedua antara maghrib dan isya. Yang ketiga wa nisful lail al-akhir, setengah malam akhir. Yang tadi sudah dijelaskan.
Yang keempat ba'dal fajri atau ba'da subhi, setelah subuh. Ini waktu-waktu yang paling afdal, yang paling baik, yang paling bagus, terutama dipakai untuk beramalan, berdoa dan yang lain. Dan ini letaknya terletak di antara 1 kali 24 jam. Terus terulang per hari. Selanjutnya Jarsidin, wal khairu kullil khairi. Wal khairu kullul khairi. Wa aslu kulli maqamin wa barakatin. Wa aslu kulli maqamin wa barakatin fi dzikril quburi wal mauti wal mauta. Wal khairu kullul khairi. Yang baik di atas yang baik. Yang baik di atas yang baik. Wa aslu kulli maqamin wa barakatin. Dan asal muasalnya kedudukan dan keberkahan, asal muasalnya kedudukan atau maqam di sisi Allah dan keberkahan fi dzikril kubur wal maut wal mauta, terletak pada mengingat akan kuburan, terletak pada mengingat akan kubur-kuburan, wal maut dan mengingat kematian, wal mauta dan mengingat orang-orang yang sudah mati atau sudah meninggal. La ilaha illallah. Wal khairu kullul khairi. Yang baik di atas yang baik. Wa aslu kulli maqamin wa barakatin. Dan asal muasalnya seseorang bisa dapat maqam, dapat kedudukan istimewa di sisi Allah, naik derajatnya, kedudukannya bertinggi di sisi Allah. Wa barakatin, dan asal muasal sumber keberkahan fi dzikril kubur wal maut wal mauta, terletak pada mengingatnya kita pada kuburan, kematian, dan orang-orang yang sudah meninggal. Ini himbauan dari Imam Abdullah Al-Aidarus. Himbauan Imam Abdullah Al-Aidarus Jarsidin, sumber daripada seseorang bisa dapat makam kedudukan di sisi Allah, sumber keberkahan, sumber kebaikan di atas kebaikan. Artinya ini inti apabila pian hendak dapat kedudukan di sisi Allah. Inti daripada sumber kebaikan. Apa itu? Mengingat kuburan, mengingat kematian, mengingat orang-orang yang sudah mati mendahului kita. Mengingatakan kuburan, mengingatakan kematian, mengingatakan orang-orang yang sudah meninggal mendahului kita. Itu sumber pian dapat makam kedudukan di sisi Allah. Kayak apa gambarannya sampai mengingat kubur bisa dapat makam?
Mekanismenya kayak apa maksudnya? Apabila kita ini hari-hari di benak kita itu kuburan. Artinya pian tiap beraktivitas, tiap bergerak, tiap berjalan, apapun kegiatan kita hari-hari, selalu di benak, di akal, di pikiran ingat suatu saat aku masuk kubur. Kuburan rumah terakhirku. Kuburan satu tempat yang mukimnya aku di dalam situ bisa lebih panjang dibanding mukimnya aku di rumah seorang. Kuburan adalah ruang sempit yang lumayan dalam, yang di situ aku akan dikajal, dipajal, ditutup tanah. Ingat terus. Apalagi inya melihat prosesi jenazah lain dikuburakan. Melihat langsung dengan mata kepalanya kayak apa jenazah nang dibungkus kain kapan diturunakan ke dalam kubur. Ingat proses itu. Apalagi jenazah itu kerabat, keluarga. Dingsanak, abah, mama kah? Atau suami atau istri. Ingat melihat proses. Ketika inya ingat kubur, kada banyak pikiran lagi untuk hal-hal yang sifatnya fana. Kada memikirkan urusan-urusan yang habis di dunia. Pikirannya akhirnya condong pada kayak apa membekali diri sebelum aku masuk ruangan yang sempit itu dalam tanah. Itu yang dimaksud mengingat kubur kita sehingga dapat makam di sisi Allah. Ingat bahwa awak nang saat ini kita bawa kujuk-kujuk nih. Batis kita ini, tangan kita ini, kepala kita ini, batang tubuh kita ini nang kita mandii hari-hari. Kita gosok. Muha nang kita pakai skincare nih. Yang hari-hari kita solek. Suatu saat tubuh nang kita banggakan dibungkus orang kain putih, digotong orang, dimasukkan orang ke dalam lubang. Ditumpuk kemudian tanah di atasnya. Ingat, suatu saat posisi tanganku bersedekap kada berubah-ubah lagi sampai binatang-binatang menghabisi dagingku. Ingat suatu saat kada kawa lagi besila, tapi diunjurakan orang memanjang batis. Kepala kada kawa lenggok-lenggok lagi. Posisi yang sama yang akan inya lalui dalam barzah salawasan sampai hari kiamat. Awak nang dibanggakan, kulit nang kita banggakan yang mulus dan sebagainya, semua habis. Ingat inya kubur. Lebih mengingat pada kubur daripada hal-hal nang saat ini inya lihat di rumahnya. Ini aslu kulli maqam wa barakah. Asal muasalnya bisa datang keberkahan pada kita dan kedudukan di sisi Allah. Masalahnya kita ini banyaklah lalai. Dan itulah kekurangan besar kita, banyaklah lalai. Hanya ram kawan dikuburakan dalam kubur. Kita umpat jua melayat, umpat menggiring sampai ke kuburannya, melihat prosesi makam. Balik ke rumah masing-masing, sudah ham kita hilang ingatan. Kada berpikir kayak apa nasib kawanku yang ditinggal dalam tanah tadi. Saat ini mukar dan dangkir mungkin menghampirinya. Digencet dalam kubur, ditakuni dengan pertanyaan yang dahsyat. Kesanggupan inya menjawab tergantung amal ibadah di dunia. Bulik ke rumah paling kada berpikir kayak itu. Padahal inya selama ini kawanku. Bakawanan kasana kemari lawan aku. Kujuk-kujuk menghabiskan bensin bersama. Baramian bersama. Tatawaan bersama. Nonton Piala Dunia bersama. Tapi nya sekalinya berdahulu. Kayak apa nasibnya dikubur. Paling kada jam-jam hanya bulik dari kubur kayak itu barang ingat. Tapi nyatanya kayak apa kita? Bulik ke rumah menguhukmi langsung.
mengopi, berokok, melihat YouTube, tatawa. Orang bahari disebut beberapa kitab salaf hanya melayat orang ke kubur, melihat prosesi jenazah, berapa banyak salaf itu pingsan di tempat, siup di tempat. Kenapa? Langsung mudhish, dahsyat itu seakan inya nang ke kubur. Perbandingan lawan kita nih jauh banget. Ada nang ke kubur main HP, main Mobile Legend. Jenazah lagi dikirim, lagi dikubur. Wa yadfanuna mautahum wa la ya'tabirun, ujar Imam Hasan Al-Basri. Salah satu sebab matinya hati manusia, mereka melihat langsung prosesi pemakaman jenazah, wala ya'tabirun, tapi kada mengambil pelajaran. Kalau kita kada berubah rasa takut kepada Allah setelah melihat kubur, maka beduyau ceramah ulama kada bakal menggugah hati kita. Nasihat nang paling tajam tuh melihat langsung kuburan dan jenazah dimasukkan. Itu nasihat paling tajam sebenarnya. Sawat itu kada maulah hati kita ini berpikir akhirat. Biar bebuih muntung ceramah ustad-ustad kan kada berubah hati. Kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Cukup dengan kematian sebagai nasihat wahai Umar. Itu tulisan di cincin Sayyidina Umar. Nah ini penyakit kita kadang. Hanya menghadiri jenazah di kubur, boleh ke rumah, nafsu makan kada berubah, 3 piring pulang. Berbanding dengan salaf bahari nih. Ada nang 3 hari kada nafsu makan. Kenapa? Langsung ingat akhirat, melihat langsung. Ini kayak itu juga aku kena. Melihat keranda dan ada jenazahnya digotong, siup di tempat. Kenapa? Suatu saat aku nang digotong orang. Artinya pikiran itu bujur-bujur jernih, ingat akhirat. Amun kita angan-angan masuk seakan hidup masih lawas. Hayalan-hayalan masa depan menghantui kita, dan itu disebut tulul amal, panjang angan-angan. Hilanglah urusan akhirat. Melihat kawan mati, ya aku mungkin 40 tahun lagi aja mati. Lawas lagi aku. 4 kali ganti presiden lagi. Seakan kita nih bakalan lawas melalui proses yang sama di kubur tadi. Siapa tahu 3 hari kemudian kita pulang. La ilaha illallah. Aslu kulli maqam wa barakah fi dzikril kubur. Asal muasal sumber dari maqam di sisi Allah dan keberkahan itu terletak pada kita nih rancak ingat lawan kubur. La ilaha illallah. Lebih mengingat rumah masa depan daripada rumah nang saat ini kita tinggali. Sayyidina Luqman Al-Hakim. Siapa kada kenal Sayyidina Luqman? Seorang ahli hikmah yang Allah abadikan dalam Al-Quran kisahnya. Sayyidina Luqman Al-Hakim itu berucap kepada putra Sidin, ya bunayya, likulli insan baitani, baitun syahidun wa baitun ghaibun, fala yulhiyannaka baitukal hadirul ladhi fihi umruka qalil an baitikal ghaibil ladhi umruka fihi tawil. Sayyidina Luqman Hakim tuh memberi nasihat pada anak Sidin. Wahai anakku, ya bunayya, likulli insan baitani, setiap manusia itu berisi 2 rumah. Setiap manusia, setiap insan berisi 2 rumah, jar Sidin. Baitun syahid wa baitun ghaib. Rumah yang nampak, yaitu rumah nang saat itu dihuni ketika inya hidup. Wa baitun ghaib, dan rumah yang masih gaib, kada ketahuan di mana. Yaitu kubur. Itu rumah yang gaib.
Pian ini suatu saat kita ini pasti masuk ke rumah yang gaib. Tanahnya saat ini, detik ini sudah ada. Kita nang hidup, menghirup napas nih. Nang saat ini duduk di majelis, masing-masing kita ini, tanah yang menjadi takdir itu rumah kita tuh, ingat saat ini sudah ada tanah itu. Saat ini tanah itu sudah siap sedia, tinggal ditabuk orang, di situ wadah kita. Entah di mana, tapi ingat sudah ada. Gaib kada kelihatan karena kada ketahuan masih titiknya yang mana. Tergantung apabila kita meninggal, di mana masih ada ruang di kuburan al-Kah muslimin. Setiap insan ada berisi dua rumah, ujar Luqman Hakim. Rumah yang nampak, yang saat itu dihuninya ketika hidup, dan rumah yang gaib, rumah yang kada nampak tapi ada. Apa itu? Kuburan. Fala yulhiyannaka baitukal hadir alladhi fihi umruka qalil an baitikal ghaib alladhi umruka fihi tawil. Jangan sampai rumah yang nampak yang ikam tinggali itu melalaikan ikam mengingat rumah nang gaib yang suatu saat ikam akan masuki. Jangan sampai rumah ikam yang nampak yang ikam diami melalaikan ikam. Jangan sampai rumah nang nampak yang ikam diami alladzi fihi umruka qalil, yang ikam diami rumah tersebut kada lawas, paling 40 tahun, paling 30 tahun. Rumah nang nampak tuh paling ikam huni 30, 40, atau ada nang hanyar bangun rumah babaya seminggu ditinggali meninggal. Babaya tuntung membangun rumah baik bagus 2 minggu meninggal. Jangan sampai rumah ikam yang nampak yang ikam tinggali nang umur ikam setumat aja di situ, jar Sayyidina Luqman Al-Hakim, melalaikan ikam dari rumah ikam nang masih belum nampak alladhi umruka fihi tawil, nang mungkin ikam huni jauh lebih lawas dibandingkan menghuninya ikam di rumah nang saat ini ikam tinggali. Kita nih bangun rumah atau menungkar rumah umur 30 dah hanyar nungkar rumah, kemudian pindah ke situ. Sekalinya umur 45 meninggal kita. Berapa tahun berarti di rumah? 15 tahun. Habis itu masuk dalam kubur. Ternyata kiamat itu tahun 2500. Berapa tahun dia dikubur? Ratusan tahun dikubur. Di rumah tadi mana belum lunas, mana menunggak 15 tahun wara menikmati. Lalai ikam gara-gara sibuk mau urus rumah nang ikam huni satu mat di situ. Lalai ikam mengatakan rumah nang gaib nang itu ikam pasti lebih lawas huni. Lebih condong ikam fokus mengindahkan menghiasi rumah nang ikam satu mat tinggali, lalu ikam kada bersiap diri menghiasi mendekorasi rumah nang akan ikam salawasan tinggal di situ, ikam hias dengan amal, ikam lalai itu. Urusan rumah, catnya harus baik, yang paling larang. Harus berhiasan. Macam-macam hiasan rumah dipasangi. Ini lebih fokus untuk mengindahkan, memuaskan mata rumah nang inya tinggali selama hidup. Lalu kada ingat suatu saat inya masuk kubur. Jangan sampai ikam kayak itu, jar Sayyidina Luqman Al-Hakim. La ilaha illallah. Kan kadang kita kayak itu manusia nih. Bangun rumah ada nang behimat, perfeksionis, salah sedikit tukang di mamai. Berot nih catnya nih. Ikam kukorting gaji. Ngingir talinga tukang, mana tukang nih imbah tuntung garing.
Di rumah dimamai bini. Sampai ke lokasi gawian dimamai nang ampun rumah. Ini salah nih, kenapa kacanya nih tina tehereng? Kenapa ini perfeksionis? Wah, pokoknya harus sempurna rumahnya. Seminggu tuntung tukang menggawi meninggal nang ampun rumah. Apa kabar? Apa kabar? Sudah menyakiti hati tukang. Beramal ibadah belum banyak. Nang dihias rumah nang kada selawasan inyaho uni. Kalau kita buka lah kisah salaf bahari dalam kitab Tambihul Muqtarin, ada satu keluarga soleh, ulama, orang soleh bahari. Sekeluargaan ini tiba-tiba rumahnya tuh rubuh, rusak. Ketika rumahnya rusak, orang-orang sekitar berucap, kada dibaiki kah rumah pianto nyaman ditinggali? Kada sempat aku membaiki. Ujar nang ampun rumah. Kenapa? Hari-hari ibadah aja. Tetap dilatakan rumah tadi berlubang dan sebagainya. Bahkan disebut sidin mau olah kemah, guringan di kemah. Kada sawat aku membaiki itu. Dunia ini satu umat aja. Sampai kayak itunya nah pemikiran orang soleh bahari. Kita bang. Kita nih bebaya lawang bebunyi greket-greket sedikit. Abut anak membaiki dah. Laki dimamain. Baiki akan kada nyaman suaranya. Ya. Awam pulang. Bebaya ada sedikit cacat rumah. Abutnya minta ampun, tak bawa guring sangka. Pagar rumah kita sedikit tak kena kendaraan orang. Tak kelupas catnya, abut minta ganti. Macam-macam. Hidup perfeksionis, urusan dunia harus sempurna. Urusan akhirat terbengkalai. Ini orang naudzubillah ahli dunia. Tuntung bola rumah megah bagus dipandang-pandang hari-hari. Karena di ujung sore-sore di ujung sebelah sini melihati menikmati bagusnya rumahku. Karena di ujung sebelahnya pulang dilihati dari jauh, ditiring-tiring. Mantapnya. Karena ujung sebelahnya pulang ditiring, mengagumi bangunan rumah nang inya bangun. Yang kayak ini sebenarnya jauh berbanding dengan ulama dan orang soleh bahari. Imam Ahmad bin Harb rahimahullah pernah berkata, Imam Ahmad bin Harbin rahimahullah sidin pernah berkata, man nadhara ila bustanin aw bunyanin bisyahwatin min ghairi ibratin salabahullah ta'ala halawatal ibadati arba'ina yauman. Barang siapa yang memandang pada perkebunan atau bangunan bisyahwatin dengan rasa kepengen, rasa ingin, rasa kagum, rasa decak kagum memandangnya, min ghairi ibratin, tanpa mengambil pelajaran, tanpa mengingat ini dunia yang akan ditinggal juga, tanpa mengingat suatu saat ini akan mati. Mengagumi bangunan atau perkebunan ampunnya seorang, dikagumi, dipandang-pandang, atau bangunan rumahnya yang 2 tingkat, halaman luas, parkiran gana, garasi lebar, inya pandang, inya nikmati, berdecak kagum tanpa mengingat kematian, tanpa mengambil pelajaran, salabahullah ta'ala halawatal ibadati arba'ina yauman. Allah cabut dari orang tersebut rasa manis beribadah selama 40 hari. La ilaha illallah. Orang yang memandang bangunan atau perkebunan dengan pandangan syahwah, hasrat, kekaguman terhadap dunia, puas hati, min ghairi ibratin, tanpa mengambil pelajaran, tanpa mengingat-ingat kematian dan akhirat, lupa diri, cuma kagum aja melihat rumah seorang, bagusnya rumahku. Bahari maka rumah abahku kayu warak, rumahku semen, mana semennya 3 roda, kada mau aku kan murah. Mengagumi bangunan rumah seorang nih,
catnya bagus, ditiring indah, dipoto-foto, berselfie di rumah seorang. Mengagumi rumah, bangunan bunyan, atau bustan, kebun, ini bisi kebun, diandaki kolam iwak, ada gazebo, ada pohon-pohon rindangnya, ada lampu-lampu kuning-kuningnya yang estetik, kan gitu ini nih. Dipandangnya, dikagumi, bagusnya kebunku, penuh dengan bunga, mawar melati di rumah yang indah. Mengagumi tanpa mengambil pelajaran, Allah cabut darinya rasa manis beribadah 40 hari. Pahamlah pian dicabut rasa manis ibadah? Iya, ketika sembahyang gelisah, kada merasakan apa-apa. Sujud kada merasakan kedekatan pada Allah. Berzikir kada merasakan lezat berzikir. Bersolawat kada merasakan kehadiran Nabi. Hadir di majlis begaru kepala, bakami, kujuk-kujuk. Kada ada rasa manis lagi beribadah. Itu karena dicabut oleh Allah rasa manis tadi 40 hari. Orang yang mengagumi, berdecak kagum melihat bangunan atau perkebunan tanpa mengambil pelajaran di balik apa yang ia lihat. La ilaha illallah. Dan ini sebenarnya bukan berlaku cuma bangunan dan perkebunan, apapun. Pian bisi barang, nang mewah dan sebagainya, pian kagumi. Bisi kendaraan nang bagus, Honda CBR, bagus ya, dipusut hari-hari, disemprot-semprot supaya mengkilat, dipoto kiri kanan atas bawah dan sebagainya, dikagumi, sedikit licak di ban langsung disapu. Sama mengagumi dunia tanpa mengambil pelajaran. Haro pas dipakai isu tabrakan meninggal. Kabar. Sama hal yang lain, mewah. Tanpa ibrah, Allah cabut rasa manis ibadah selama 40 hari. La ilaha illallah. Ngeri gitu. Asa muasa dari dapat makam dan keberkahan terletak pada mengingat kubur. Jangan sampai rumah yang kita huni melalaikan kita mengingat rumah masa depan. Ingat, tanah yang suatu saat kita akan dimasukkan ke dalamnya, detik ini, saat ini sudah ada. Bahkan kain kafan yang mungkin dipakai untuk menutup awak kita saat ini sudah standby di toko tertentu. Kain itu ternyata yang akan dibalut ke awak kita. Bisa jadi juga cangkul yang akan mencangkul tanah bakal kubur kita saat ini cangkulnya sudah diolah. Bahkan tukang siapa yang akan menggalinya, tukang gali kuburnya pun sudah hidup. Siapa yang akan memandikan kita saat ini, detik ini, ingat sudah ada sidin. La ilaha illallah. Itu mengingat kubur dan segala hal yang berkaitan dengan kubur. Wal maut, dan mengingat kematian. Wal mauta, dan mengingat orang-orang yang sudah mati. Nah ini penting. Mengingat orang-orang yang sudah meninggal. Kita ini ketika masih berumur 20 tahun ke bawah, kawan-kawan yang seangkatan lawan kita rata-rata hidup masih. Iya kada? Ketika umur kita 20 tahun tuh rata-rata kawanan kita, rekan kita sekolah dan yang lain tuh hidupan masih rata-rata. Ketika umur 30 mulai berkurang tuh. Kita masih hidup, ternyata ada kabar kawan kita yang sekelas bari meninggal kecelakaan. Ada meninggal karena A, karena B, penyakit corona dan kawan-kawannya. Ketika umur 40 banyak lagi berita orang-orang yang tadinya bergaul berkawan dengan kita meninggalan. Bahkan ketika kita umur 50, 60, bisa jadi jumlah kawanan kita yang sudah meninggal lebih banyak daripada yang masih hidup. Lalu kita mengingat, ya Allah, kayak apa kabar mereka dikubur? Itu ngarannya mengingat al-mauta, mengingat orang yang sudah meninggal. Kayak apa si utuh jangan kawan gue bahari di SD?
Nang bahari sama-sama mencuntan rambutan lawan aku. Nyaman juga kah inya dikubur atau inya lenyak disiksa malaikat. Al-Fatihah, kirimi Fatihah. Baik. Mengingat orang yang sudah meninggal atau kuitan, ya Allah abahku sudah kadeda apa digawi sidin dikubur malam ini. Atau mama sudah kadeda, ya Allah mamaku nang membesarkanku, melahirkanku, nang pertama kali melajari aku bapandir, menjagai aku ketika hanya bisa berjalan. Sidin sudah di barzah, sudah dikubur, bertahun-tahun dikubur. Apa nasib Sidin dikubur? Aku pun suatu saat kayak itu juga. Aku sudah punya anak. Aku meninggal, anakku pulang mengingat aku. Mengingat orang yang sudah meninggal, lalu menjadi rem, kada lagi mecal gitu. Berpikir, sadang dah aku nih, kepala bahuban, gigi sudah banyak patah. Nah apa lagi dicari, hendak mecal lah pulang. Masih hendak menjablay lah. Nah itu ngarannya mengingat al-mauta. Kaiku kadada lagi dikubur. Abah ibarat paman kadada anggap. Atau bahkan ada yang terdulu anak meninggal. Kayak apa nasib anakku dikubur. Bagaimana apa yang dikerjakannya saat ini. Nyamankah inya di barzakh. Kayak apapun aku sedihnya berpisah lawan inya. Aku kena menyusul juga. Mengingat nang kayak itu. Lalu terdorong untuk banyak beribadah inya. Sebaliknya kalau kada ingat lawan kubur, kada ingat lawan mati, kada ingat lawan orang yang sudah meninggal bahari dan mengenangnya, itu menjadi asal muasal keburukan. Wah lawas lagi aku mati nih, wah sigar masih, wah main bulu tangkis lihai masih aku nong tahar, wah lawas lagi aku mati. Kawan wajar aja matinya pino gopoh-gopoh. Aku ini lawas. Teng isuk lenyak ranjah hurang. Apa kabar? Teng jantungan pas lain lagi beramian. Apa kabar? Teng makan ini itu keracunan meninggal. Apa kabar? Gara-gara kada ingat mati lalu inyala la ilaha illallah. Allah Akbar. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita duduk di majelis ilmu. Selalu diingatkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Selalu ingat apa yang disampaikan Sayyidina Luqman Al-Hakim tadi. Jangan sampai rumah nang nampak nang kita tinggali, nang kita satu mat di situ, melalaikan kita dari rumah nang akan lawas lebih lama daripada rumah nang kita tinggali untuk kita huni. La ilaha illallah. Mudah-mudahan diberi taufik dan kemudahan mengamalkan apa yang kita dengarkan. Amin ya rabbal alamin.